Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parudian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam satu hari ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita. Senin 14 Februari 2022, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 18, demikian bunyinya. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim menatap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Hidup dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini kita hendaknya percaya dan yakin penuh bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Terkadang memang dalam hidup ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam masyarakat. Bahkan kesulitan itu juga bisa kita temui di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Masa-masa sulit tersebut bisa terjadi karena kesalahan yang kita perbuat, bisa juga karena keadaan yang menyebabkannya, atau orang lain di luar kita yang sengaja membuat kita hidup di dalam kesulitan tersebut. Keadaan yang dapat membuat kita kecewa dan putus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Ketika masa-masa sulit terjadi di dalam kehidupan kita, masa-masa sulit yang berusaha menghempaskan kita, marilah kita berbalik dan memandang kepada Tuhan yang kasih setia dan cintanya tidak pernah berubah dari kita. Hari-hari kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia berkuasa menjaga kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini disebutkan Efraim, salah satu suku Israel, menyatakan di hadirat Tuhan bahwa engkau, yaitu Tuhan, telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Efraim tidak bersungut-sungut akan hajaran yang Tuhan lakukan. Sebaliknya, Efraim menerima hajaran Tuhan dan melihat hajaran tersebut semakin mendekatkan hidupnya kepada Tuhan dan membuatnya berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi sulit yang berpengaruh di dalam kehidupan saudara. Jangan bersungut-sungut dan meratapi apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupanmu. Merenungkan akan apa yang saudara lakukan dan saudara perbuat selama ini. Pada akhirnya, saudara hendaknya melembutkan hati dan menyerahkan kehidupan saudara ke hadirat Tuhan. Bahwa apapun yang sedang terjadi dan saudara alami saat ini, hal itu adalah kejadian yang semakin mendekatkan saudara kepada Tuhan,
dan kejadian yang menyemangati saudara untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan keraskan hati saudara. Sebaliknya, hiduplah di dalam firman Tuhan dan mengikuti norma-norma dan etika yang sudah Tuhan tetapkan untuk saudara jalani, untuk saudara tunjukkan di dalam hidup ini. Hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 257 ayat 1, Jonok Debatata. Jonok debatata, uduk bemahita, laumar sombatu tuhata, bijur debatata, tutonga-tongata, tapa hohom marohata, sobama debata, di banua gijang naso halopoan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kasih dan setiamu senantiasa dan tidak berubah menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa dalam surga, banyak hal yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk senantiasa hidup dekat kepadamu. Karena bersama dengan Tuhan, segala pencobaan, segala kesulitan, permasalahan hidup dapat kami lewati, dapat kami jalani, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan memberikan kesembuhan. Kepada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam melaksanakan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan dan memberkati apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.